Kita sebagai makhluk hidup, manusia merupakan salah satu makhluk udip yang Allah berikan pada kita nyawa, yaitu nyawa. Nyawa merupakan sumbernya kehidupan baginya makhluk hidup. Dengan adanya kehidupan tersebut, legutanya dapat melakukan bermacam aneka ragam aktivitas di atas permukaan bumi ini. Namun selaku manusia, selaku makhluk udip, maka bedanya betul Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah, kata Allah. Pat manteng na katanya, maka kematian akan menjumpai katanya, walaupun katanya berada di dalam peti besi sekalipun. Maka selaku makhluk udip, katanya harus sadar bahwa satu saat kita akan mati, bahwa satu saat kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kehidupan yang dia jalani di atas permukaan buminya adalah baik sampai kita lale, baik sampai kita lalu, baik sampai kita ladat dengan nikmat-nikmat dunia yang cukup datang le. Karena apa? Sabar saat kematian akan menjumpai kitanya. Allah memberikan kepada manusia ajal. Beberapa ajalnya batas, tempo, masa berlakunya kehidupan. Titik gedanyonyo mandum-mandum nama tas berlaku deh. Maka gedanya hana udip seterusnya sampai kiamat tidak. Gedanya nabatas udip itu masing-masing. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan di dalam Al-Quran, likulli ummatin ajal, iza jaa ajaluhum la yastakhiru sa'ata wa la yastaqdimun, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap umat mandung-mandung gedanya, makhluk hidup, manusia khususnya, na ajal, beberapa ajal, batas daripada kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya kepawai kematian tersebut pada diri kitanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mentakhirkannya. Kematian merupakan rahasia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar kitanya, tak boleh kitanya, yakin kitanya bahwa kitanya akan mati. Tetapi kadang-kala kita lalai untuk mempersiapkan diri pada kehidupan setelah kematian. Kitanya dalam dunia ini ada debu bahwa sabar saat akan mati itu. Angka kalau nek kitanya yang berkena saja kitanya, jino nek kitanya kahanale. Bahkan kadang-kala dalam rumah kitanya, ayah kitanya hanale, mak kitanya hanale, atau adik kitanya hanale, atau abang kakak kitanya hanale. Mandung-mandungnya jadi tegur bahwa kitanya pun satu saat akan kembali kepada Allah. Oh kabeh masa berlaku udip, maka kitanya akan mati, akan tahu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sayangnya, sadarnya kita tentang kematian, tetapi lupanya kita tentang bekal setelah mati. Yang cukup tak sayang deh. Oh tapi kili kita yang mandang remajanya bahwa kematian itu masih lama. Tidak. Hana kepegang Allah Subhanahu wa ta'ala yang mati-mati, yang kau toyo tidak. Hana kepegang Allah Subhanahu wa ta'ala yang mati-mati, yang kau keriput tidak. Hana kepegang Allah Subhanahu wa ta'ala yang mati-mati, yang kau itu tidak. Hana kepegang Allah Subhanahu wa ta'ala yang matinya, yang kau berambut kuban tidak. Mandung-mandung gedanya manusianya selaku makhluk hidup, maka satu saat akan mati. Yang menjadi pertanyaan besarnya adalah sampai di manakah
Seberapa banyakkah gedanya telah mempersiapkan diri untuk kematian tersebut? Tiap urau, tiap malam, dalam si malam 27, marilah kita bermuhasabah diri. Terpejamkan mata sehat. Kemudian tak ingat apa yang telah kita lakukan, daripada jaga bunga-bunga sampai dengan poh inuhat menuju kepada taih seadu. Berapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan, berapa banyak taat yang telah kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ibadah yang telah kita beribadah kepada Allah yang merupakan ibadah tersebut Allah fardukan kepada gedanya. Berapa banyak dosa yang telah kita lakukan, berapa banyak dosa perkataan yang telah keluar daripada mulut kita, berapa banyak dosa perbuatan yang kita lakukan dengan tangan, yang kita lakukan dengan kaki, yang kita lakukan dengan anggota-anggota yang lain. Tak muhasabah berwadu. Dadu siat tapi mata tak bayangkan. Uronyo ilung kubudah buno poh sekian. Dari poh sekian menuju sampai dengan jauh padu nalu kebaikan yang telah kita lakukan, padit nalu keburukan yang telah kita lakukan. Kemudian kita hisab, kemudian kita hitung daripada jauh sampai dengan maghrib. Boleh kita tak hisab kembali drawadu, tak hitung drawadu. Berapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Kemudian dari maghrib kuno sampai dengan poh inohat, poh kurun lewat. Berapa banyak kebaikan yang telah kita lakukan, berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Setiap amalan manusia, apakah amalan itu amalan salih, apakah amalan itu amalan baik, apakah amalan itu amalan jahat, apakah amalan itu berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bandung-bandungnya tidak pernah terlepas daripada catatan malaikat. Tidak pernah terlepas. Malaikat yang berada sebelah kanan kudanya yaitu malaikat raqib, malaikat yang berada sebelah kiri kudanya yaitu malaikat atid. Berdua malaikat yang hana lale kepada dia tidak hana lale. Ketika kebaikan yang kita lakukan, malaikat raqib mencatatnya. Sipur sadi buku cerita bunga-bunga subuh itu semayang subuh, kemudian zikir sampai matahari terbit, kemudian bersedekah, kemudian melakukan pekerjaan-pekerjaan lain ataupun kegiatan-kegiatan lain. Contoh begitu azan luhur menuju masjid, setelah salat berzikir kembali, kemudian baru kembali ke rumah pengpong dengan lo, kemudian duduk asa semayang asa, le salat asa ya olahraga sihat ya sipak di mana ya sipak di masjid, kemudian wo jatuh malaikat raqib menulisnya kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian malaikat atid ditulis keburukan-keburukan yang dia lakukan. Sipulana dari jaga dengan itu dia ulua rumah anak itu orang sampai kacau uro mandang lagi tu krebo ini mandang tu bajai buka gede apa pakai siwit di luar rumah tanpa menutup aurat. Malaikat atid mencatatnya. Satu saat ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satu zarah pun yang terlepas daripada hisab. Tidak. Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan Allah balas dengan pahala. Keburukan-keburukan yang kita lakukan akan Allah berikan balaskan dengan dosa. Tulis dosa kita itu. Tulis pahala. Urun-urun yang pahala ketika ajal tiba.
batas kehidupan katruk baurungnya kabeh masa udip baurungnya. Ketika malaikat Israel datang kepada orang tersebut, sebelum datang malaikat Israel datanglah malaikat rahmah memberi kabar kepada si fulan, memberi kabar kepada si fulana bahwa beberapa saat lagi malaikat Israel akan datang mencabut nyawa. Kemudian Allah perlihatkan ketika ajalnya sudah sampai pada tenggorokan yang dikatakan dengan gharba. Ajal kadruk bak tenggorokan lupa oleh Allah tempat kembalinya yaitu surga. Urung-urung yang berpahala, urung-urung yang selalu taat kepada Allah, urung-urung yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urung-urung yang buka-buka yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk nyawang pada tenggorokan Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada orang tersebut tempatnya yaitu surga. Tuhin kalon surga yang cukup indah, nikmat yang cukup datang dalam surga tersebut. Dengan senyuman nafas terakhirnya keluar daripada ubun-ubunnya Bram hidupnya Allah. Dengan senyuman terakhir melihat indahnya surga. Kan hana sakit wadah dirinya wong ke. Cukup tak sakit dirinya wong. Sakit tak. Sehingga kebekah bandingan legure-gure ditanya tentang kipas sakitnya wong ketika keluar daripada jasad seseorang. Lagi binatang kameng tak pegah haju. Tabluk kulit kemudian taruah ia berkuyun dalam keadaan hidupnya kulit kadabluk kemudian taruh ia berkuyun sakit lebih lah sehingga sendi-sendi kita yang terasa putus, sendi-sendi kita yang merasa rontok, ensan lagi dekahur, ensan tuh dekahur, ensan keiem dekarutuh, sakit tak kematian tersebut ketika nyawa keluar daripada jasad cukup datang sakit. Tetapi pelaku-pelaku kebaikan orang-orang yang beramal saleh, guru-guru yang selalu taat kepada Allah, mereka-mereka para salih, mereka-mereka para salihah, guru-guru agama yang senantiasa menjaga auratnya, guru-guru inang yang senantiasa menjaga auratnya sehingga tidak dilihat oleh orang lain. Guru-guru agama yang senantiasa menunaikan kewajiban apa yang Allah perintahkan kepadanya. Guru-guru inang yang selalu menjaga diri, membataskan dirinya tentang apa-apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Urung-urungnya ketika sakitnya getariknya wong akan gebelumah keindahan-keindahan yang lain sehingga merasa nikmat tua hana tinggal dulu kepada sakit nyambang. Kemudian mereka-mereka yang melakukan maksiat kepada Allah, yang kehidupan dalam dunianya lebih dipentingkan kehidupan dunia daripada akhiratnya, lebih dipergunakan hidup dalam dunianya untuk dunia, sedikit yang dipergunakan untuk akhiratnya. Timbul pertanyaan, putra dunianya dan putra akhiratnya. Buku dunianya bahwa meno-meno, buku akhirat adalah mudih-mudih. Sesuatu yang kita lakukan dalam dunianya yang hanya bermanfaat untuk akhirat itu adalah dunia. Bagi yang double lebih daripada kebutuhan dunia, kegiatan-kegiatan lain yang beliau lakukan yang kegiatan tersebut membacuti hana manfaat untuk akhirat dunia, bahkan untuk orang lain pun hana manfaat, itu adalah dunia. Orang-orang yang lebih banyak dunia ketimbang akhiratnya. Akhirat cuma sekedar wadah semayang mendeng nyanbih menggunakan kurir si cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhanallah mana mila, Allahu Akbar,
Allahu Akbar. 2 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semayang kedua sudah. Semayang tidak beradab. Semayang tidak memperhatikan bagaimana bacaannya, bagaimana rukun af'alnya, bagaimana rukun qaulinya, bagaimana tumak ninah berada pada rukun-rukun fi'linya. Maka dia sudah. Lalu sebahagian di semayang pun laginya ya pakai video ni ataupun pakai video. Kemudian mana duduk baca dalam Allahu Akbar. Yang ni dua dedam juga je. Karena yang dua tu kera. Allahu Akbar bersujud borontek itu ni. Warna hijau. Tapi kamu enak. Tolong kita pakai baju yang putih. Dari celah-celahnya daruku begitu-gitu je hana sabi-sabi itu. Dah sujud pun laginya. Bagaimanakah salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Pekaratuk orang mandang juga danyang dalam dan mau pekaratuk orang mandang juga danyang hana kata pulau. Jangankan kasut seluruh ada pakai baju yang nak putih, dah pakai baju oblong, hana kasut baju dalam. Mohon ijak kerung mentong dah pun pegang apabila dah pun pegang di pusat pun sama kejadian lagi dulu cik. Pulang baju raya daku Allahu Akbar wa dena ruku. Tunggu dia kala pakai iya. Uraka. Boleh nak pun laginya. Aku pakai menggunakan eno gelat. Cicu ke keluar. Kita buat. Marah. Marah. Padahal yang jenduh muka. Muka. Ya, daripada mana binti sya'ri tempat di mahuknya sampai ujung ke. Dan payah tu lewat. Ya, payah tu lewat. Kita mau lah jusuk muka awak dia gitu. Galam dah pegang pakai mukuna yang cukup raya. Kemudian di dalam baju puntung betul. Allahu Akbar wa ta'ala. Sampai itu ada urayu. Kalau rinangnya bersemayang, tutup aurat, betu rat kambing, betu rat adu, betu rat yu. Yang betul-betul bersemayang rinang lagi yang mana? Ya? Ya, lagi yang bah alia ruhul. Hana berpakai sajadah. Hana berpakai stokin. Gedang yang gedang barunya udah. Jauh yuk tu. Boleh, kita hitam dapatnya. Duh dapat. Nya terbuka aurat. Maka kalau buka aurat itu, bernama sajadah. Mayang ikut, padahal mayang tu kalau pula ikut jangan. Sudah melakukan salat tetapi tidak memperhatikan bagaimana salat kita sah. Harus jaga hari ini. Boleh mau taruh menggunakan dun gede dun. Dahiga menaruh ngaliwa ada punya tadunguk rayu nara jenguk tu. Kelapa muda.
Dulu jadi kan menang-menang kata mayang. Amalan-amalan tersebut yang kita lakukan akan Allah berikan pahala. Ketika itu pada yaumul qada, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menghukum kepada katanya, bang hei fulan, utimanglah amalan si fulannya. Itu amalan kebaikannya kepada bapa ucing rauna. Itu amalan keburukannya kepada bapa ucing rauna. Kebenaran Tuhan rauna tujuh rawi. Tuhan rawi tujuh rauna. Orang-orang yang banyak amalan kebaikannya akan wujudkan rawi yang Tuhan rauna. Maka diputuskan orang tersebut akan masuk surga. Burung-burung yang lebih kejahatannya, burung-burung yang lebih maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketimbang lebih kuat rawi rauna, maka akan dipertama dalam neraka. Na'udzubillah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberi kesempatan kepada katanya, malamnya kita yang mandang udip, malamnya oleh kita yang mandang gaduh dalam majelis-majelis ilmu. Itu artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala mandang beri kesempatan kepada katanya. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala mandang sayang kepada katanya. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala lagi kita pegang katanya, hai tanah, hai agam, rujuk ila Allah, bertaubatlah, kembalilah kepada Allah. Ingat satu saat engkau akan kembali kepadaku. Ingat sehebat apapun kamu di dunia ini, ingat sekuat apapun kamu di dunia ini, ingat sekuasa apapun kekuasaan yang engkau miliki di dunia ini, satu saat engkau akan kembali kepadaku. Seolah-olah Allah Ta'ala dipegang lagi yang bagainya. Cina nagalan manguan kedewa nagalan nayang ka meninggal nayang ka hanali. Orang yang bertanya mantap sehat Allah dulu. Orang yang mantap udip bertanya. Orang yang mantap dia tidak bukut. Orang yang mantap dia tidak minta ilmu. Itu artinya Allah sayang kepada katanya. Sampai kasih sayang yang Allah sayang kepada katanya sia-sia. Semakin panjang umur Allah lebih kepada katanya, semakin lo maksiat. Yakinlah nama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Yakinlah bahwa kematian tersebut akan datang kepada katanya. Yakinlah ada katanya mantan remaja, ada katanya mantan anak mir. Yakinlah bahwa kematian itu akan berubah katanya. Seberapa siapkah katanya ketika Allah Subhanahu wa taala muhuri katanya, bukan waktu pulang telah tiba. Seberapa siapkah kita untuk kembali kepada Allah? Ajal, kehidupan hanya sekali Allah berikan kepada katanya. Kemudian setelah itu kita akan kembali. Negala nek kita yang berkena dinoho. Ayah katanya yang kahana ali ayah berkena ayah dinoho ayah katanya. Yang anali mak berkena mak saja dinoho mak katanya. Kenapa kita tidak dapat menjadi iktibarkan kematian-kematian yang berada di sekeliling kita? Bahkan hanya ilmu yang kita tahu, bahkan hanya penasehat dari kita tahu. Oleh karena itu marilah mempersiapkan diri. Yakinlah tidak akan lama lagi kita juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
menanti beliau akan dawuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu mempersiapkan diri, persiapkanlah bekal. Ketika beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pek lagi ulun me umpang kosong, umpang biraya ada. Takut karena tiada kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Lidah kita ketika berucap membuat orang lain menjadi sakit hati. Anggota kita yang mudah juga sakit. Maka hidup kita sangat sia-sia. Sekali lagi ingat kata Allah Subhanahu wa taala bahwa budaya masa berlaku. Ketika masa berlaku telah selesai, masa berlaku kabur, siap mana siap, budaya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Budaya masa laku makhluk udin, kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Katim han katim, sedih han sedih, ikhlas tidak ikhlas, bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Budaya yang akan mati. Sedih juga tinggal mak pun budaya akan mati. Sedih tak mak tinggal lagu juga akan mati. Sedikit lagu tinggal berumuh pun akan mati. Sedikit kunci tinggal anak kunci pun akan mati. Mandung-mandung kita yang akan kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dalam kehidupan yang Allah berikan kepada kita yang menjadi orang-orang yang senantiasa mencari ilmu, kemudian beramal dengan ilmu tersebut, selalu ikhlas untuk mempersiapkan bekal kembali kepada Allah Subhanahu wa